1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai dengan 31. Pada waktu itu Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo, dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasannya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan, Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana. Oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
Sesudah itu, bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu, sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun Rehabeam, anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Tetapi pada tahun kelima zaman Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara masuk perisai-perisai itu. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Maka Abiam, anaknya menjadi raja menggantikan dia. Itu Korintus 7. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku.
Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan bukan Tuhan. Katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang dipanggil di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis.
Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama seperti tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta pengharapan dan setia tetap, saudara ya. Kalau Anda berkonflik di komunitas, jangan pergi. Entah di gerejamu atau di mana, kalau konflik jangan langsung minggat gitu ya. Selesaikan konflik, hadapin, tuntaskan ya, nyatakan cintamu, saudara. Saya tidak berkata kamu harus bisa kerja sama orang ya, enggak, saudara. Ada orang-orang yang tidak bisa diajak bekerja bersama ya, tetapi jangan meninggalkan komunitas, jangan meninggalkan langsung putus hilang. Aku nggak suka, terus udah, jangan, saudara. Nanti kamu kebiasaan lari dari masalah. Ada konflik, dituntaskan, nyatakan cintamu dalam konflik itu. Ya, konflik-konflik yang terjadi itu adalah sebuah tempat, sebuah kesempatan dari surga supaya kamu bisa menyatakan cintamu, menyatakan kasihmu, saudara. Ya. Tidak berkata orang malas bisa kerja sama, orang pikirannya jelimet, kamu kerja sama ya tetap susah ya, jangan dipaksa kerja bareng, tetapi jangan meninggalkan komunitas. Kalau kita mau bekerja bersama dengan orang, Anda harus punya teman-teman yang bagus. Saya dalam pengalaman, jangan sungkan, jangan gak enak. Kalau ada orang yang bagus, kamu gak usah kerja bareng sama dia dalam pelayanan, dalam bisnis. Tapi kalau di dalam berkomunitas, berteman, ya saudara ya, konflik itu adalah kesempatan kita untuk menyatakan kasih kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, maupun juga kepada orang-orang yang menyebalkan, saudara. Ya, jadi jangan terus. Saudara tahu bedanya ya, orang bekerja, kita kerja di kantor. Masa Anda mau kerja sama di kantor, Anda yang kerjanya rajin, lalu ada orang malas, Anda biarkan saja ya, buang, saudara, yang malas itu. Misalnya ya, atau ini orang nih nggak bisa kerja, ternyata dia nggak jelas gitu ya. Ya singkirkan. Cari tim yang bagus ya, Anda yang manajer, atau Anda pemimpin, atau Anda owner perusahaan, jangan sungkan. Kalau Anda sedang usaha, ya cari orang yang baik, yang menurutmu baik ya. Baik itu macam-macam ya.
orang mau jadi orang jujur, orang mau jadi macam-macam lah ya. Tapi kalau sungkan ya kamu rugi nanti. Jangan sungkan ya, kalau bekerja itu cari orang yang baik. Tapi kalau di dalam berkomunitas, berteman ya, atau dalam kehidupan sehari-hari, kita menyampaikan perbuatan baik kita itu kepada siapa saja, bahkan kepada musuh-musuh kita. Di kantor pun sama, kalau kamu punya orang yang kurang ajar atau nggak baik sama kamu nyatakan kasihmu itu, saudara, tanpa harus membencinya. Profesional ya, orang melanggar SOP kamu tegas tanpa harus membenci dia. Loh, kalau perang gimana? Tentara sama, saudara. Kalau Anda seorang prajurit, Anda maju ke medan tempur, ketika Anda bertempur, misalnya nih Anda tentara TNI perang sama KKB ya, sama KKB di Papua, pasti harus membunuh, Pak. Bukan masalah saya mengizinkan Anda membunuh, bukan. Lakukan tugasmu, apa yang seharusnya kamu lakukan sebagai tentara. Bukan harus membunuh, bukan ya. Tapi lakukan tugasmu sebagai tentara Indonesia yang membela negara Indonesia. Bahkan kamu yang KKB, bagian dari KKB yang mendengarkan berita ini, lakukan tugasmu, tugas yang dibicarakan oleh komunitasmu, lakukan tanpa harus membenci. Ya, makanya itu sebabnya Hitler itu marah ya, karena tentaranya agamanya Kristen. Kalau tentaranya agamanya Kristen, yang terjadi apa, saudara? Waktu perang, waduh, begitu Natalan, silent night, holy night, mereka duduk sama sambil ngerokok, tukeran coklat Amerika sama coklat Jerman ya, tukeran, salaman, rangkulan, Merry Christmas ya, sambil nangis bareng-bareng. Kenapa kita? Jadi Hitler jengkel, saudara ya. Itu harusnya tentaraku itu Islam semua, supaya Allahu Akbar, mau Islam mau apa sesamanya, pokoknya Allahu Akbar sana Allahu Akbar, bunuh-bunuhan pokoknya, saudara. Maunya Hitler itu begitu ya, itu ada dalam biografinya Hitler ya, saudara ya. Maunya Hitler itu begitu. Nah, sayangnya kita ini anak-anak kerajaan Allah, bukan anak-anak jin, saudara. Kalau anak-anak wahira ya gitu, mau sesama Allahu Akbar, bunuh-bunuhan. Kalau kita begitu silent night, holy night, ya waduh, kita langsung kenapa kita harus bunuh-bunuhan ya? Makanya tentara Jerman sama tentara sekutu itu ya, tentaranya Nazi sama tentara sekutu itu begitu silent atau holy night, mereka duduk gencatan senjata, mereka salaman, saudara. Ya, begitu malam Natal lewat, mereka tembak-tembakan lagi. Tetapi mereka nembak bukan karena benci, saudara. Bukan karena benci, karena mereka harus melakukan apa yang jadi tugasnya mereka. Nah, itulah bedanya. Ya, kalau Anda bekerja sama, ketika Anda harus mem-PHK orang, ya lakukan, tapi bukan karena benci. Kalau perlu habis kamu PHK, kamu cek keluarganya bagaimana. Iya kan? Jangan sampai kelaparan, minimum jangan sampai kelaparan. Atau kalau sampai dia sampai nunggak uang sewa, minimum jangan sampai, saudara. Support patungan, walaupun ada bagaimana caranya, ya kan, kita dengan cintamu. Kalau dia nggak bisa kerja ya jangan diterusin. Kalau kamu nggak bisa, males atau kalau jangan diterusin. Tapi paling tidak dalam 3 bulan pertama kamu support dia dulu, jangan sampai dia kelaparan. Cek ya, lacak keluarganya. 3 bulan pertama makanya di Alexis bayar, tinggal pergi aja, sudah mati apa saudara. Bukan tanggung jawabmu lagi berarti. Saudara, pasti yang membedakan kita ini adalah anak-anak Allah dengan anak-anak jin itu tadi. Yang membedakan itu tadi. Kalau kita anak-anak Allah, kita selalu segala sesuatu itu ada takarannya. Ya, takarannya apa, saudara? Tugas ya tugas, kerja ya kerja, profesional, tapi hatiku tetap mencintai. Tapi kalau anak-anak jin ke bawah hati, saudara, ya kerjaan, ya hati, ya musuh di kantor, ya musuh di rumah, ya musuh di mana-mana. Tapi kalau kamu orang-orang anak-anak kerajaan, ya kalau kamu berkompetisi, kalau kamu melakukan pekerjaan tugasmu, mungkin orang tidak suka, ya sudah sebatas itu, saudara. Di tempat lain kita tetap. Nah, bagaimana supaya bisa begitu? Itu pendidikan di rumah, saudara. Anda tidak bisa melakukannya di tempat lain. Itu anak-anak yang kita ajarin. Kalau kamu tidak suka sama orang, jangan sampai kamu tidak suka sampai pulang-pulangnya kamu sumsumnya kamu tidak suka. Itu bahaya, saudara. Itu membuat kamu jadi picik, membuat kamu jadi tidak dewasa, membuat kamu kehilangan banyak sekali yang baik. Makanya kalau saya ya, misalnya ya, di tempat masalah kerjaan saya nggak suka, saya
kalau begitu ketemu dia tetangga itu saya tetap bisa baik, saudara. Begitu mau cerita masalah kerjaan, jangan cerita kerjaan, kita cerita yang baik. Kita bisa olahraga sama-sama, kita bisa main sama-sama. Tapi kalau kerjaan udah jangan, aku nggak cocok kerja sama kamu, tegas, saudara. Nah itu kamu bisa ajarin, hanya bisa dilakukan di rumah. Itu pendidikan yang diajarkan di rumah tangga, bukan pendidikan yang diajarkan di sekolah. Itu belajarnya di rumah, saudara. Dan itu hanya bisa kamu lakukan kalau kamu punya Yesus. Kalau nggak punya Yesus nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu memampukan kita. Cintanya Tuhan yang kita miliki itu memampukan kita untuk bisa melakukan itu. Kalau enggak, kamu baru dikhianati sama teman kantormu, mana bisa kamu tetap bisa baik tersenyum, saudara. Nyinyir pasti kan. Kalau bisa kan kamu bisa balas, kamu bisa dibalas, saudara. Ya kan? Tapi kalau kamu punya Yesus, kamu nggak perlu membalas. Ya, kita tetap bisa membedakan mana yang kita berkompetisi, mana yang kita melakukan aturan, mana yang kita bilang kamu orang tidak benar. Tapi mana yang kita bisa menyatakan tetap cintanya kita kepada orang itu. Bahkan ketika Anda berkonflik secara hukum ya, sampai masuk penjara, kamu bisa tetap membedakan. Ajaib ya, saudara ya. Kamu tetap bisa membedakan. Dan jangan pernah menyesali perbuatan baikmu kepada dia, walaupun sekalian dia mentung kamu. Sekalipun kamu nulung terus dipentung, jangan pernah sesali. Dan itu hanya bisa diajarkan di rumah tanggamu, anak-anak. Bagaimana kamu nulung dipentung dan kamu bisa tetap nolong dan berhati-hati. Ya, siapa yang sering dipentung kalau nolong? Karena kamu kemarin nolongnya bukan pakai mercy, melainkan pakai piti. Itu udah diajarin. Kamu nolong dengan kesombongan. Tapi kalau kamu nolong dengan mercy, maka kamu akan diberi hikmat. Ya, kamu nggak mudah dipentung kalau nolong, sekalipun tetap bisa kecolongan ya, tetap, tapi lebih sedikit. Nah, itu pun masih kan ada kesombongan di hatimu biasanya. Kalau kamu menolong dengan penuh cinta, nggak mungkin kamu dipentung sama yang ditolongi kamu. Ya, kedua, ya, di rumah tanggamu anak-anak diajarin. Sebab kalau enggak, nanti dia dewasa, dia menikah, dia akan terbiasa. Kalau enggak suka, misalnya istrinya ini ternyata bangunnya siang tidurnya, enggak suka ya semua dirasain, sak kulit-kulit, sak daging, sak sum-sumnya, bencinya semuanya. Biasa kan misalnya suami istri, saya nggak suka kamu hanya ini saja, saya nggak suka kamu ini, tapi yang lainnya kan nggak masalah. Jangan gara-gara ini kamu benci yang lainnya. Misalnya suamimu itu gampang murah hati sama tetangga, tapi sama anak sendiri pelit, ada kan? Ya hanya bagian itu yang kamu marah, tapi yang lain jangan dibawa-bawa sampai urusan macam-macam, sampai urusan dapur, urusan masa lalu diungkit, ya kan, urusan ranjang semua dibawa. Ya bagian itu saja. Bagian itu saja. Krisya nggak bisa begitu. Waduh, kamu hanya bisa kalau punya cintanya Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak punya cintanya Tuhan Yesus, aduh, masalah apa kamu bawa kemana-mana, asal yang dengar nama dia saja kamu udah enak pengen muntah. Waduh, berarti kamu udah punya cintanya Tuhan Yesus itu, saudara. Dengar namanya saja enak pengen muntah. Jangan sampai begitu. Biasa tetap biasa, walaupun kamu tetap jaga hati-hati. Ya, ada orang yang memang, sebab orang tidak semuanya begitu ke kita. Kita bisa tetap baik sama orang belum tentu baik sama kita. Makanya kamu harus hati-hati, itu yang dimaksud ya. Akhirnya yang paling kamu ya udah kita benci sama ya, belum tentu, jangan, saudara. Kita tetap sedia untuk mengasihi tanpa kita harus membenci. Ya, wah, itu ajaib ya. Itu cara Tuhan yang ajaib. Kamu pengen sukses dalam hidupmu, saudara, belajar bisa seperti itu. Kalau kamu pengen sukses dalam hidupmu, kalau kamu pengen berhasil, berkemenangan selalu, kamu harus punya tetap tinggi dalam cintanya Tuhan. Kemarin sore diajarin koinonia ya, bagaimana hukum dunia ini, restoratif justice itu ya. Sebelum pergi ke pengadilan, kamu berdamai dulu, itu tertulis di dalam Alkitab ya, Matius 6. Sebelum kamu pergi ke pengadilan, berdamai dulu di tengah jalan. Ya, itu ternyata dari Alkitab ngambilnya ya, prinsip restorasi justice. Nggak ada di Al-Quran, nggak ada, saudara. Adanya di Alkitab, di kitab lain nggak ada, adanya di Alkitab. Nah, prinsip ini kamu harus lakukan, berdamai dengan semua orang. Karena kamu anak
anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, bukan anak-anak jin. Wahira, bukan saudara. Kamu anak-anak kerajaan Allah. Belajar. Nah, itu kalau kamu lakukan itu, ajarkan kepada keluargamu, nanti keluargamu sehat, saudara. Nanti anak-anakmu baik. Nanti keluargamu jadi pembawa damai. Karena kita tahu kalau kita lagi ribut, ya ributnya itu saja, jangan dibawa kemana-mana. Ributnya satu masalah gelas, ya sudah gelas saja, jangan dibawa-bawa sampai ke piring, sampai ke panci, sampai ke anjing, sampai ke kucing, dibawa-bawa ribut, ya kan? Sampai di sini kalau ribut masalah odol, ributnya bisa sampai ya dari odol, sabun, mata, kucing, ketek, semua dibawa-bawa akhirnya saudara ributnya, ya kan? Iya, dari masalah odol sampai bau ketek, sampai ngorok, sampai apa dibawa-bawa kan? Gara-gara masalah odol. Nah, sampai yang begitu, berarti kamu bukan anak kerajaan Allah. Kenapa? Kalau kamu lagi jengkel sama orang, sak tulang-tulangmu, sak sum-sum itu jengkel, ya kan? Nah, itu nggak benar itu. Berarti kamu bukan orang-orang yang punya karakter kerajaan Allah. Makanya ya saudara, keluarga itu penting. Pendidikan di keluarga harus ajari. Anda lihat orang-orang Israel, raja-raja Israel, ya, raja-raja Israel yang baik berasal dari keluarga yang baik. Begitu keluarganya dia baik, dididik dengan baik anak-anaknya, maka anak-anaknya akan baik. Tapi kalau kamu lupa didik anak-anakmu, ya anak-anakmu tidak akan. Pendidikan itu bukan makan jangan pecah-pecah, sandalnya jangan diseret, bukan itu. Pendidikan yang penting itu, yang paling penting di tengah konflik, apa respon dari anakmu? Kamu ajarin, tapi kamu ngajarin kayak apa? Lawang kamu sendiri tidak begitu, ya susah. Teladan dari kita di tengah konflik itu penting. Setiap kita ada konflik, tenang. Setiap ada konflik, kita tunjukin, berikan. Anak-anakmu melihat, tapi ini ada konflik, anakmu diajak untuk benci, saudara. Kamu ya ini apa namanya? Ini Pak Utomo lagi jengkel sama Pak David. Anaknya diomong itu, Pak David itu kurang ajar itu. Pak David yang mana ya Pak? Itu tuh tunjukkan orang ini loh. Lo anakmu malah diajari benci malah. Nggak boleh begitu, ya kan? Sampai yang begitu ayo. Itu yang mana tuh? Ini fotonya nih. Nah ini. Jangan. Kalau kamu berkonflik, kamu saja yang berkonflik. Anak-anakmu, istrimu semua jangan diajak berkonflik dengan dia. Tetap hati-hati. Artinya kamu kasih tahu hanya untuk hati-hati. Karena ada orang yang sangat agresif ya, agresor ke keluargamu, yang mengadu domba keluargamu masuk. Nah, tapi jangan membenci. Kebenciannya jangan ditularkan. Kamu lagi benci sama mertuamu, anakmu disuruh diajak ikut benci. Ya, atau mertua lagi jengkel sama menantunya, cucu-cucunya dihasut, mamahnya atau papanya dijelek-jelekin. Itu mamahmu dulu itu, ya ketemunya di klub malam, bekas pelacur. Wah, ada yang begitu ya saudara ya. Mertua jengkel sama mantunya, anaknya dihasut buat ngelawan. Atau mertua jengkel sama papahnya, sama menantunya laki-laki, mungkin apa yang kita tahu. Anak cucunya dipanggil, wah, lihat itu bapakmu, ya gembus orok-orok, mau tanginnya awan. Jangan digituin saudara. Ya, waduh, nah itu ya saudara ya. Itulah didikan jin wahira. Kamu tidak boleh seperti itu, kau belajar. Yang salah orang tuanya ya orang tuanya saja. Anaknya jangan dibawa-bawa. Nah, itu hanya bisa dari keluarga yang mencintai Tuhan Yesus, yang tahu cintanya Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai kesalahan orang tua anaknya kamu benci juga, atau sebaliknya. Ya, saudara ya, belajar terus cintanya Tuhan. Jangan jadi anak jin, jadilah anak kerajaan Allah. Ya, dan didik itu pada anak-anakmu. Itulah tugasnya orang tua, mendidik keluarganya. Ya, supaya benar, supaya jangan jadi anak-anak jin, ya, tapi jadi anak-anak kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.